Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati mentor kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan Pemkot Surakarta, Ibu Dr. Basundari, Bapak Ibu hadirin yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini dan berbahagia, dan juga peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah P3K, yaitu Ibu Apoteker Pramesila RA, Sarjana Farmasi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk membuka kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, para hadirin, kegiatan pada siang hari ini adalah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh salah satu peserta MOOC, yaitu Ibu Apoteker Pramesila RA, Sarjana Farmasi. Kepada Ibu Sila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Basundari selaku mentor orientasi saya di Puskesmas Nusukan, dan juga rekan-rekan pegawai Puskesmas Nusukan yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Di sini saya mengambil judul Sistem Pemantauan Kedaluarsa Obat atau bisa disingkat dengan SIKADO. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Apoteker Pramesila Rizky Amanda dengan NIP 3K 1997 0702 2024 21 2010 sebagai ahli pertama apoteker di Puskesmas Nusukan. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di Kota Surakarta dimulai pada tanggal 16 Mei sampai dengan 19 Juni 2025. Dimulai dengan pembukaan melalui Zoto, kemudian dilanjutkan MOOC di LMS Solowasis, kemudian ada evaluasi akademik, dan ini yang terakhir adalah seminar orientasi inovasi ya. Masuk ke bab 1 pendahuluan. Ini adalah latar belakang saya untuk mengambil tema orientasi di Puskesmas Nusukan, karena P3K itu merupakan ASN ya, masuk bagian dari ASN yang memiliki kewajiban untuk melakukan orientasi. Nah, di sini saya mengambil tema kesehatan karena salah satu misi rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Surakarta itu meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Salah satu meningkatkan kesehatan masyarakat bisa melalui puskesmas. Di puskesmas itu bisa melayani berbagai macam. Ada pelayanan kesehatan promotif, yaitu promotif itu promosi kesehatan, kemudian preventif pencegahan, kuratif itu penyembuhan, dan rehabilitatif atau paliatif di wilayah kerjanya. Kalau kita berarti di wilayah kerja Puskesmas Nusukan. Nah, untuk menyelenggarakan puskesmas ini ada beberapa persyaratan. Salah satunya itu adanya perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi yang harus tersedia di puskesmas. Dalam standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ada dua tugas pokok kefarmasian. Yang pertama yaitu
pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau BMHP. Kemudian ada pelayanan farmasi klinik. Di sini saya lebih memfokuskan ke pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, karena untuk tugas-tugas pengelolaan sediaan farmasi itu ada banyak, dimulai dari perencanaan, kemudian ada permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan, juga pemantauan dan evaluasi pengelolaan ya. Di sini saya mengambil tema yang bagian pengendalian. Nah, pengendalian sediaan farmasi ini juga ada beberapa. Ada pengendalian persediaan ataupun stok ya, kemudian pengendalian penggunaan, kemudian ada penanganan sediaan farmasi hilang, rusak dan kadaluarsa. Di sini saya mengambil bagian kadaluarsa. Kenapa kok saya mengambil bagian kadaluarsa? Karena untuk melakukan pelayanan kefarmasian kita harus menjamin obat itu aman, bermutu dan berkhasiat. Jadi harus aman. Kalau obat itu kadaluarsa, kita tidak bisa memastikan apakah obat itu aman atau tidak. Kemudian bermutu. Obat yang kadaluarsa itu kita tidak bisa memastikan bahwa kemurniannya itu 100% ya. Jadi kita tidak tahu kemurniannya itu berapa dan bertambah pada khasiatnya. Apakah ada penurunan khasiat ataupun malah membuat obat itu memiliki efek samping yang timbul ke pasien. Nah, di sini saya mengambil judul Sistem Pemantauan Kadaluarsa Obat atau bisa disingkat dengan SIKADO. Nah, SIKADO ini merupakan aktualisasi nilai kompeten dan adaptif dengan pemikiran inovatif yang dapat menunjang pekerjaan kefarmasian di puskesmas nusukan. Nah, SIKADO ini merupakan digitalisasi pencatatan obat yang mendekati kadaluarsa dengan lebih terstruktur dan rapi. Kenapa kok disebut digitalisasi? Karena sebenarnya di puskesmas nusukan itu sudah ada buku pantau kadaluarsa, tetapi karena itu masih manual, jadi mungkin ada beberapa yang lupa untuk menuliskannya. Jadi kita buat digitalisasi agar lebih mudah seperti itu. Kemudian harapan adanya SIKADO ini yaitu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan obat dengan cara mempercepat pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kadaluarsa obat secara real time. Jadi kita tidak perlu melihat satu persatu obat itu ED-nya berapa, tapi kita rekap ketika obat itu masuk sehingga kita bisa secara real time untuk melihat obat itu mendekati kadaluarsa apa tidak gitu, agar bisa ditindaklanjuti. Sehingga kalau kita memantau kadaluarsa obat, kita bisa mencegah penggunaan obat kadaluarsa sehingga menjamin keamanan dan kualitas pelayanan kefarmasian di puskesmas nusukan. Kemudian lanjut ke tujuan orientasi. Di sini ada dua. Yang pertama, mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Kemudian secara khusus menjadi apoteker yang mampu menjalankan tugas ASN dan juga dapat mengaktualisasikan SIKADO ini di unit farmasi puskesmas nusukan. Kemudian kita masuk bab 2 yaitu nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Jadi sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang inovasi saya, di sini saya akan sedikit menggambarkan tentang pemerintah Kota Surakarta. Nah, pemerintah Kota Surakarta ini memiliki visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya ada beberapa, ada 7 misi di sini. Yang pertama itu tentang kualitas kesehatan, yang saya ambil tadi sebagai dasar inovasi saya di bagian kesehatan, karena pemerintah Kota Surakarta itu memiliki misi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kemudian ada di bagian pertumbuhan ekonomi, kemudian kebudayaan pariwisata, kemudian ada di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga, kemudian ada tata kelola pemerintahan, kemudian mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan warga, kemudian yang terakhir adalah tentang kerukunan umat beragama. Nah, tadi itu adalah visi misi dari Dinas Kesehatan. Tadi pemerintah Kota Surakarta, visi misi pemerintah Kota Surakarta. Sekarang kita masuk di
nilai dan etika organisasi. Yang pertama itu di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Kalau di Dinas Kesehatan itu memiliki visi mewujudkan Dinas Kesehatan Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian misinya itu adalah memberikan pelayanan prima, kemudian meningkatkan kualitas SDM dan juga mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhirah teknologi informasi. Jadi di bagian sini ya, jadi kita digitalisasi pencatatan obat dengan dari misi Kota Surakarta yang Dinas Kesehatan yang ketiga yaitu teknologi informasi. Kemudian di unit kerja Puskesmas Musukan memiliki visi menjadikan puskesmas sebagai pelayanan kesehatan masyarakat yang profesional, bermutu, dan mandiri. Misinya yang pertama yaitu menggerakkan pembangunan Kecamatan Banjarsari berwawasan kesehatan, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat beserta lingkungannya. Kemudian misi yang terakhir yaitu melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Ya, informasi kesehatan. Nah, ini adalah struktur organisasi Puskesmas Musukan. Kita menggunakan ILP atau integrasi layanan primer yang dikepalai oleh seorang kepala puskesmas. Kemudian ada beberapa klaster. Di sini ada klaster manajemen, klaster ibu dan anak, kemudian usia dewasa dan lansia, klaster penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, kemudian ada lintas klaster. Nah, pelayanan farmasi ini masuk di bagian lintas klaster. Kemudian tugas pokok dan fungsi apoteker ya di Puskesmas Musukan ini ada secara general itu ada 3. Yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan juga bahan medis habis pakai. Kemudian ada pelayanan farmasi. Nah, pelayanan farmasi ini meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat dan konseling obat. Kemudian ada pelayanan farmasi khusus meliputi pelayanan penggunaan obat program. Kemudian kita masuk di rencana dan hasil kerja P3K. Nah, di sini saya mengambil judul Sistem Pemantauan Kedaluarsa Obat atau bisa disebut dengan SIKADO. Nah, kenapa kok saya mengambil tema ini? Karena sesuai dengan identifikasi isu, yang pertama itu terkadang ada obat yang mendekati kadaluarsa di pelayanan Puskesmas Musukan. Kemudian di unit farmasi juga belum ada sistem untuk memberi peringatan obat yang mendekati kadaluarsa di pelayanan farmasi. Jadi kita belum punya warning ya kalau misalkan obat itu edit gitu. Kemudian ini kita sebenarnya punya buku pantau obat, tapi kurang disiplin ya untuk saya dan juga petugas farmasi lain untuk mengisi buku pantau ini. Nah, untuk memecahkan permasalahan tersebut kita ada gagasan memecah isu, menyelesaikan dengan suatu sistem yaitu sistem pemantauan kadaluarsa obat. Dimulai dengan pembuatan sistemnya terlebih dahulu. Pembuatan sistem melalui Microsoft Excel. Setelah sistemnya ini jadi, kita bikin standar operasional prosedur atau SOP tentang tata cara pengisian di sistem pemantauan kadaluarsa obat itu. Kemudian ada pembuatan label, kemudian ada pembuatan lembar pemberitahuan obat hampir kadaluarsa untuk petugas penulis resep. Kemudian kita sosialisasi pemantauan kadaluarsa obat itu kepada petugas farmasi. Jadi SIKADO itu adalah rangkaian kegiatan ini. Jadi dari awal obat itu masuk sampai dengan jika ada obat yang mendekati kadaluarsa, kita informasikan ke petugas penulis resep agar obat itu segera diresepkan. Jadi kita bisa memastikan bahwa obat yang diberikan pasien itu aman, bermutu, dan berkhasiat. Ini rencana kerja dan hasil kerja. Yang pertama membuat draft dulu. Kita membuat draft di Microsoft Excel. Kemudian outputnya kita bisa menghasilkan sistem pemantauan kadaluarsa obat dengan Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Ini dashboard SIKADO ya, sistem pemantauan kadaluarsa obat. Di sini ada beberapa sheet. Ini ada dashboard input. Jadi ketika nanti kita ada barang masuk, jadi bisa melalui IFK ataupun faktur obat, kita bisa menginputkan di sini. Di sini ada nama-nama obat yang tersedia di Puskesmas Musukan.
nanti kita tinggal klik aja, terus nanti kita mengisi jumlahnya berapa, nomor speed berapa, untuk kadaluarsanya berapa, nanti kita input masuk, nanti dia otomatis akan masuk ke barang masuk seperti itu. Itu tadi kan memasukkan barang, kemudian kita juga mengeluarkan barang. Dashboard output itu mengeluarkan barang untuk, jadi selain untuk kadaluarsa kita juga bisa memantau stok di sini ya. Jadi ada barang masuk, ada barang keluar di sini. Nah, sistem ini sudah disetting untuk FIFO. Jadi yang pertama kali, yang kadaluarsa awal itu memang kita keluarkan lebih awal. Jadi secara otomatis dia akan FIFO. Seperti itu. Sama ya, nanti kalau ini cuma nama obat sama jumlahnya. Karena sudah otomatis FIFO, nanti dari sistem ini sudah langsung mengeluarkan obat yang kadaluarsanya itu lebih dekat. Nah, tadi kan kita membutuhkan untuk peringatan atau warning ya kalau misalkan obat itu hampir kadaluarsa. Nah, dari barang masuk dan barang keluar ini kita bisa melihat di sini ada contoh nama-nama obat yang di puskesmas Nusukan, kemudian di sini dari barang masuk kita bisa kelihatan seperti ini, keluarnya seperti ini, sisa stoknya seperti ini. Nah, di sini kita bisa memantau status kadaluarsanya ya. Jadi kalau misalkan warnanya itu hijau, itu berarti aman. Jadi lebih dari 6 bulan untuk masa kadaluarsanya. Kemudian ini ada yang warna merah, ini artinya dia mendekati kadaluarsa kurang dari 3 bulan. Jadi kira-kira 3 bulan lagi itu obatnya kadaluarsa. Jadi ini kan diperingatkan untuk petugas farmasi untuk menindaklanjuti. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang warna kuning itu kurang dari 6 bulan. Nah, setelah kita selesai membuat sistemnya di Microsoft Excel, kita lanjut membuat standar operasional prosedur atau SOP bagaimana cara pengisian sistem tersebut. Nah, ini ada SOP-nya ya. Nah, setelah itu kita membuat label obat yang mendekati kadaluarsa. Fungsinya ini untuk sebagai kita kalau misalkan mengambilkan obat itu, kita bisa melihat apakah obatnya itu masih tergolong aman ataupun mendekati kadaluarsa yang warna kuning yang kurang dari 6 bulan ataupun yang warna merah kurang dari 3 bulan. Untuk aktualisasinya seperti ini. Jadi ini ada beberapa obat yang terlihat ya. Nah, di sini tuh ada stiker atau pelabelan obat mendekati kadaluarsa yang kurang dari 3 bulan. Ini asam folat. Jadi ketika petugas farmasi itu mengambilkan ini kok ada warna merah, berarti itu harus dicermati ya, apakah obatnya itu benar-benar kurang dari 3 bulan atau ternyata malah sudah kurang dari 1 bulan. Karena kan kita menempel ini ketika kurang dari 3 bulan, seperti itu. Kemudian ini juga contohnya ada digoxin kurang dari 3 bulan juga. Nah, setelah itu, setelah menempelkan juga kita membuat lembar pemberitaan obat hampir kadaluarsa untuk petugas penulis resep. Ini adalah lembar pemberitahuannya. Nanti di situ kita menuliskan nama obat, satuan kadaluarsanya kapan, terus jumlahnya berapa. Fungsinya ini agar petugas pemeriksa itu juga membantu kita ya untuk mengeluarkan obat tersebut. Karena kalau obatnya itu sampai EP kan juga termasuk kerugian puskesmas seperti itu. Nah, setelah sistemnya itu jadi, kita sosialisasi ke petugas farmasi. Fungsinya adalah untuk biar petugas farmasi itu tahu dan paham ya. Jadi aslinya pemahaman petugas farmasi tentang penggunaan Sikado. Nah, Sikado ini merupakan bentuk orientasi pelayanan yang kreatif dan inovatif untuk menjadikan pelayanan kefarmasian di puskesmas Nusukan menggunakan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat. Ini berkontribusi terhadap visi yang tadi pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan, dan juga puskesmas Nusukan. Kemudian ada rencana kerja menengah. Nah, rencana kerja menengahnya itu ada di triwulan 3 tahun 2025, yaitu rutin memasukkan dan mengeluarkan data obat di Sikado, sehingga dihasilkan data obat dengan tanggal kadaluarsa yang terpantau di Sikado. Kemudian di triwulan 4 kita merencanakan monitoring dan evaluasi penerapan Sikado di puskesmas Nusukan. Jika perlu nanti adanya perbaikan itu kita lakukan. Kemudian bab 4 penutup. Ini kesimpulannya,
Sistem pemantauan kedaluarsa obat di puskesmas musuhan itu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan obat dengan mempercepat proses pencatatan, pemantauan tanggal kadaluarsa obat secara real time. Kemudian juga mencegah penggunaan obat kadaluarsa di pelayanan farmasi. Kemudian kita bisa menyediakan sistem peringatan dini ya untuk mendeteksi obat yang mendekati kadaluarsa. Kemudian bisa menjamin keamanan dan kualitas pelayanan kefarmasian sehingga mengurangi risiko pemberian obat yang tidak aman kepada pasien. Dan yang terakhir yaitu bagian dari transformasi digital di pelayanan kefarmasian puskesmas musuhan. Karena ini kita orientasi di tempat kerja itu waktunya mepet, kita belum bisa mengembangkan Microsoft Excel Sikado itu dengan lebih baik ya. Jadi saran dari saya ataupun kami itu mengembangkan lebih lanjut sistem atau aplikasi, jadi membuat sistem atau aplikasi berbasis spreadsheet ataupun mobile ataupun web agar lebih fleksibel dan user friendly. Kemudian bisa diintegrasikan ya dengan sistem pelaporan obat, jadi satu dengan sistem pelaporan obat di unit farmasi puskesmas musuhan. Kemudian dilakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitasnya, apakah inovasi itu bisa melakukan perbaikan atau enggak. Ini daftar pustaka yang saya acu untuk membuat paparan kali ini. Demikian dari saya, apabila ada salah katanya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus bersama dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Bella. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo dipersilahkan kepada para hadirin yang akan bertanya mengenai pemaparan yang telah disampaikan tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dan bisa langsung dijawab kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Novita, asisten apoteker terakhir di puskesmas musuhan. Saya mau bertanya, misalkan lupa menginput mungkin saat mengambil atau memasukkan barang yang baru datang, itu bagaimana penyelesaiannya? Dan untuk pelabelannya hanya di pelayanan atau di gedung farmasi juga dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Inu Novita atas pertanyaannya. Tadi tentang lupa menginput ya. Berarti Mas kamu minta tolong slide yang dashboard input. Ya ini ya, berarti nah ini kan ada input sama output. Nanti kalau tadi pertanyaannya bagaimana jika kita lupa memasukkan dan mengeluarkan obat, gitu ya. Untuk memasukkan itu kan kita ada dua ya biasanya ya. Ada obat yang dapat dari instalasi farmasi kota IFK dan juga di faktur obat kalau kita ada pembelian mandiri. Nah biasanya kan itu PASP ya, berita acara serah terima obat dari IFK, dan juga faktur obat itu kan kita simpan di farmasi. Nah kita harus memberikan tanda. Jadi untuk mengetahui kita sudah menginput atau belum, kita harus memberikan tanda di PASP dan juga faktur obat itu. Jadi misalkan nanti kalau misalkan ada bulan Juni ini masuk dari IFK itu ada beberapa obat. Nanti kalau misalkan kita sudah menginput itu, kita bikin misalkan ED positif, artinya kita sudah memasukkan kadaluarsa itu ke dalam sistem.
Kemudian untuk pengeluaran ini kita bisa berkala. Jadi tidak setiap hari kita mengeluarkan obat ya. Jadi kalau misalkan kita setiap hari mengeluarkan obat itu takutnya malah misal di farmasi itu kan ada banyak. Misal ternyata tadi Mbak Ina sudah memasukkan, ternyata Mbak Nunu juga memasukkan lagi. Nanti malah kedabelan input untuk pengeluaran obat gitu ya. Di pengeluaran obat ini. Jadi nanti untuk rekapnya jadi tidak sesuai gitu. Jadi kita secara berkala. Jadi misalkan kita kan stok opnam satu kali dalam 1 bulan. Jadi kita stok opnam itu kan juga bagian dari pengendalian ya, pengendalian stok dan juga pengendalian kadaluarsa. Nah dari situ, dari stok opnam itu kita bisa memasukkan ini. Jadi kalau misalkan barang masuk itu kan kita tambahin di PAS itu juga faktor obat. Kalau untuk pengeluaran kita 1 bulan. Jadi setelah kita melakukan pelayanan selama 1 bulan, kita mengeluarkan itu juga dalam 1 bulan. Itu untuk mencocokkan juga antara stok fisik dan juga stok yang sudah kita keluarkan seperti itu. Nanti kalau misalkan kita terlalu banyak mengeluarkan, takutnya dalam sistem ini nanti kira-kira ternyata yang seharusnya obat itu belum hampir kadaluarsa, tetapi di dalam sistem nanti malah terhitung sudah keluar gitu. Jadi kita tidak bisa tahu statusnya itu sebenarnya aman atau sudah mendekati kadaluarsa seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan pelabelan. Nah, pelabelan obat ini yang paling utama itu kan di pelayanan kefarmasian. Jadi sebagai warning kita ketika kita mengambilkan obat, apakah obat itu mendekati kadaluarsa apa enggak. Tetapi jika kita melihat itu stoknya itu masih ada di gudang, kita juga harus untuk menempelkan label stiker kadaluarsa ini, karena kita juga harus memantau stok secara keseluruhan di puskesmas nusukan. Jadi ini ya, ini kan kalau di pelayanan, ini juga di pelayanan. Jadi nanti kalau misalkan di gudang kita bisa menempelkan di box obatnya seperti itu. Gitu. Kalau biasanya kan kita ya semoga saja tidak ada banyak obat yang mendekati kadaluarsa di puskesmas kita. Jadi kalau misalkan kita menempel, ini nggak begitu banyak seperti itu. Mungkin itu apakah perlu ditanggapi? Kalau tidak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah ditanyakan dari para hadirin. Mungkin ada pertanyaan lain? Sampong sudah cukup. Baik, selanjutnya mungkin masukan dan juga tanggapan dari Ibu Rektor, Ibu Dr. Basundari. Monggo Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah banyak diskusi Mbak Sila. Jadi secara umum memang kita sudah membahas terkait dengan inovasi yang dikerjakan Mbak Sila dalam rentang waktu beberapa hari Mbak ya, harus membuat inovasi dan bisa tercipta inovasi seperti ini merupakan sesuatu yang kalau menurut saya luar biasa. Ya, pasti mundur-mundur gitu. Dan harapannya ke depan kalau dilaksanakan dengan sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan tentang SOP dan sebagainya, insya Allah memang benar-benar bisa memberikan manfaat untuk pelayanan kita. Mungkin saya sedikit memberikan catatan tambahan nih. Tadi kan disebutkan untuk tujuan khusus itu untuk ini nih, intinya memberikan pelayanan farmasi yang bermutu, aman dan berkhasiat. Mungkin juga perlu ditambahkan bahwa selain untuk memberikan pelayanan farmasi yang aman, bermutu dan berkhasiat, juga inovasi ini bisa jadi nanti untuk ini nih, mengoptimalkan pemanfaatan obat-obatan yang memang rentang kadaluarsanya sudah dekat, sehingga diharapkan tidak terjadi obat-obat sampai kadaluarsa dan tidak bisa dimanfaatkan, karena bagaimanapun kan itu jadi mubazir ya, dan juga menjadi beban pengeluaran juga. Artinya nanti kalau misalnya bisa diselamatkan obat-obatan yang mendekati kadaluarsa, otomatis nanti kita juga bisa lebih menghemat belanja seperti itu. Nah itu mungkin nanti saya tambahkan. Kemudian
tentang pengisian Excel-nya nih. Kalau tadi kan disebutkan bahwa selama ini sudah ada, tapi dalam bentuk buku nih, buku bantu pemantauan. Nah, sebelumnya kan ada kendala teman-teman mungkin beberapa kali lupa mengisi seperti itu. Nah, kira-kira karena kan ini nanti sama ngisi juga. Nah, mungkin nanti apakah ada trik khusus atau mungkin yang ingin saya tanyakan apakah ada batas waktu maksimal pengisian. Jadi misalnya ketika menerima barang itu biasanya langsung dimasukkan ke stok opnam atau nunggu 2 kali jadwalnya itu. Ya, untuk menjawab tadi, jadi kalau misalkan kita ada obat datang, kita itu biasanya dari petugas farmasi itu memasukkan di LPLPO. Jadi LPLPO itu dalam bentuk yang kayak Google Spreadsheet itu nanti input di situ. Nah, bisa juga kita ikut menginputkan, jadi kita menginput di LPLPO dan juga kita menginput di sini. Nah, itulah kenapa saya membuat saran agar LPLPO itu terintegrasi dengan ini. Jadi kita bagaimana bisa input 1 kali seperti itu. Kalau penginputan di LPO-nya itu real time, jadi hari itu diterima langsung diisikan. Ya, biasanya kita terkadang kan misalkan dari IFK kan paling cuma sehari 1 bulan sekali. Nah, itu nanti kalau misalkan kita memang ada perencanaan pembelian, nanti ada waktu datang kita kumpulkan, nanti kita input. Ya mungkin bisa dipertimbangkan nanti apakah ada mungkin di SOP-nya ditambahi keterangan batas maksimal pengisian misalnya 1 atau 2 kali 24 jam seperti itu, karena nanti takutnya kalau seperti pengisian buku, jadi karena mungkin tidak ada batas waktunya, jadi mungkin besok-besok seperti itu dan akhirnya mungkin kelupaan tidak diisi seperti itu. Dan mungkin juga untuk pelaksanaan pengisiannya nanti PJ-nya berarti apoteker atau ya nanti misalkan PJ-nya saya juga bisa, nanti mungkin kita buat jadwal Bu ya. Jadi misalkan dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan, nanti kita ada 7 orang, nanti bisa dibuat jadwal seperti itu. Nah, ini kan berarti tadi kan ada monitoring dan evaluasi, jadi kan bisa jadi nanti dari Mbak Sila, tapi mungkin bisa disebutkan nanti untuk penanggung jawabnya itu siapa. Jadi nanti untuk yang memastikan obatnya sudah dimasukkan di Excel-nya itu siapa. Kemudian intinya supaya jalan lah, karena kemarin kan sempat ada kendala sudah ada bukunya tetapi karena mungkin tidak tertib diisi akhirnya belum bisa digunakan secara optimal seperti itu. Ya, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Jika sudah tidak ada masukan atau tanggapan, kita akhiri untuk kegiatan pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, semoga untuk setelah ini akan dilakukan penandatanganan berita acara oleh peserta dan juga mentor. Monggo untuk dipersilakan. Baik Bapak Ibu, rangkaian kegiatan pada siang hari ini telah usai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.